Nah, jadi gini, eh jadi ada beberapa dari kelompok kelompok satu yang nggak beda sih sebenarnya, tapi agak ringkas ya. Jadi kalau dari kelompok lain ini ya, kalau yang lihat, jadi ini nggak dimasukin semua pertama, karena karena bapaknya bilang cuma siklus penggajian, jadi ya ini cuma yang dimasukin siklus penggajian. Nanti terus yang M2 juga, yang ini enggak, soalnya kan gaji itu kan PPh 21. Nah, PPh 23-nya enggak, sama PPh 25 enggak, 25 29, soalnya kan ini PPh badan. PPh badan itu harus apa ya? Kan ketahuannya setelah kita rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal berarti kan kita tahu bebannya semua. Sedangkan kita kan cuma siklus penggajian doang. Jadi enggak masuk, soalnya di luar siklus penggajian. Tuh. M21-nya sih ya sama. Terus yang koreksinya yang berhubungan sama gaji aja. Nah, di sini ada promosi expand dimasukin, soalnya kan promosi SN di modulnya ini, di buku satunya kan nggak, di modul ini nggak ada kan, yang di modul uh, oh ya, yang belum belum ngumpulin. Ya, yang anu ya dikumpulin dulu ya, yang anu, yang individu. Saya kan tadi kan baru aku kirim juga tuh yang tugas kelompoknya di grup. Nah, lanjutin ya. Kan di sini ada koreksi, ada promosi kan. Nah, promosi itu enggak di sini, enggak di modul 8. Enggak di modul 8 ini, tapi ada di modul persediaan. Nah, aku masukin lagi soalnya itu kan terkait dengan gaji itu. Nah, yang lain kayak kalau misalnya di bawah kan ada beban itu kan, beban sumbangan, beban itu enggak dimasukin, soalnya itu enggak berkaitan sama penggajian, jadi enggak dimasukin. Soalnya kan di perintahnya kan penggajian aja. Tapi kalau enggak apa-apa sih kalau dimasukin, soalnya kan tetap aja bener. Nanti bakal juga ada kok kalau masuk ke siklus lain gitu. Nah, udah sih itu kayak penjelasan kenapa ada yang beda dari tadi kan, akhir-akhir tadi kan baru dibahas juga kan kenapa. Pertama kan tadi sama kayak yang biasanya, terus baru jam setengah berapa ya, jam 7-an kan baru aku ganti-ganti kan. Soalnya baru sadar siklus penggajian doang. Nah, ya udah langsung aja sih dari awal. Pertama mungkin dari asersi, kan disuruhnya kan kita pertama kan cari asersi sama tujuan, terus kedua cari kertas kerja, ketiga koreksinya, terus eh, keempat itu kem ah, ya ya sebentar, nanti. Jadi ke ada 4 kan, asersi, kertas kerja, koreksi sama jenis putih. Nah, buat awalan sih dari awal kita ke asersi dulu. Ke arsesi. Nah, kalau di sini sih udah ketahuan ya. Jadi ini tuh tujuan sama arsesi, tujuan udah ketahuan di sini. Tapi aku tanya sama kalian, udah tahu apa enggak sih arti dari asersi itu sendiri? Ada yang masih bingung nggak asersi itu kayak apa gitu loh sebenarnya? Belum, Ja. Aku masih bingung. Nggak paham banget itu artinya Ah, apa. nah asersi itu kalau pengertiannya tuh, pengertian anunya tuh namanya pernyataan dari, ntar ya. Jadi aku jelasin bentar. Jadi asersi itu kalau pengertian singkatnya tuh pernyataan dari apa ya, pernyataan atau perkataan dari manajemen, manajemen yang mana itu kan perusahaan, manajemen perusahaan. Nah, pernyataan tuh enggak yang kayak cuma yang masuk di audit itu bukan pernyataan yang lisan gitu loh, kayak kayak pernyataan contohnya tuh kayak waduh, ntar ya.
Made. Hello. Halo. Itu Bu Andin tuh kena COVID. Apa? Kenapa? Bu Andin tuh kena COVID. Bukan temennya nggak sih? Kok Bu Andin? Aku tuh juga mikir, aku tuh juga tadi dengarnya tuh temannya. Tapi tadi Mirna bilang kok ibunya. Terus Kapan? Kamu nanya ke Mirna? enggak, Mirna tuh tiba-tiba bilang kasihan Bu Andin. Terus aku mikir, hah, kasihan kenapa gitu. Terus dia bilang ibunya kena COVID. Temennya Terus nggak sih? Kamu aku juga denger kan? dengarnya gitu. Coba Iya. Ratna, kamu dengarnya apaan, Rat? Aku dengernya temennya pas ibunya bilang. Iya kan Mirnanya temennya. langsung kali. Nggak tahu, tadi tuh Mirna tuh semakin yakin gara-gara ngelihat ekspresinya Katar yang kaget. Yang di akhir tuh ada yang bilang gitu nggak sih? Cepet sembuh Bu. Aku kira itu buat temen ibunya. Aku tuh juga yakin kalau yang aku dengar tuh temannya. Makanya tadi tuh juga ibunya nanya kan, kalian pada sehat kan? Nggak ada yang kena COVID kan? Kayak katanya Mirna, kok tumben-tumbenan ibunya nanyain semua tentang semua anak, tentang kesehatan kita. Terus kok tumben banget juga ibu minta kita yang ngomong buat nyalain kamera. Iya ampun, jadi takut. Tapi bener gak sih? Siapa tahu Mirna ya salah. Soal ini, aku dengarnya temannya, Madi dengarnya temannya, Ratna dengarnya temannya Mirna sendiri. Berarti nggak tahu. Nah, coba tanya lagi ke Didi. Oh Kan iya, on Didi, terus. Gimana, Di? kamu apa didengar ya, Di? Gue malah nggak tahu lu ngomongin kopi tadi. Anjir. Kalau Alif. Aku dengernya temennya ibunya sih. Aku kira tadi Mirna ngucapin apa semoga cepat sembuh buat temannya, sama kayak Madi sih. Di Mirna nih yang salah. Emang kapan Mirna bilang ibunya kena COVID? Tadi habis kelas. Di chat, ngechat aku. Oh. Ini gue sendirian ya yang dari kelompok lain ya. Tapi kan kamu tetap Aku bagian juga, dari woy. kelas, tetap bagian dari kelas 533. Ini ada acara apa sih? Iya, aku juga ada kaget. pikiran aja gitu ya. Hah? Ya Allah. Itu notif WA-nya PKL-nya tolong di PKL ya. Tapi lucu notifnya. Lucu. Ini harusnya. Oh gitu cara matiin notif. Nah, gini aja. Nah, gini aja deh. Nah, balik ya. Jadi asersi itu gampangannya itu pernyataan dari manajemen. Nah, maksudnya perkataan itu bukan kayak lisan gitu loh, kayak kalau aku ngomong tuh, "Hei, aku suka sama kamu," nggak kayak gitu. Tapi itu asersi itu perkataan dari manajemen tuh maksudnya tuh dalam bentuk laporan keuangan. Nah, itu namanya asersi. Asersi jadi yang dikatakan oleh
manajemen. Nah, di laporan itu perkataannya dalam bentuk laporan keuangan yang mana tuh jadi gini, dia si manajemen bilang kasnya di saldo akhir tuh segini, sekian. Terus perusahaan tuh punya laba sekian. Terus perusahaan tuh rugi sekian. Perusahaan tuh modalnya sekian. Nah, itu perkataannya tuh ada di laporan keuangan gitu. Jadi asersinya tuh gampangnya kayak gitu loh dalam audit. Paham nggak dari situ? Jadi perkataannya tuh ada di dalam laporan keuangan gitu. Gimana? Paham. Itu dulu ya asersi secara keseluruhan, maksudnya gitu. Nah, terus asersi itu ada dibagi lagi kan. Asersi itu kan ada berapa ya? Aku lupa sih macam asersi. Kalau Thailand itu ada kelengkapan, nah ini ada keterjadian, kelengkapan, Ada 5. ya. Tapi setiap enggak, aku sih, tapi ada secara keseluruhan aja ya, bukan penggajian. Jadi yang keseluruhan, keterjadian, terus kelengkapan dan kewajiban. Terus itu alokasi, penilaian dan alokasi. Oh ya 5 deh. penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi asersi dari itu pernyataan dari manajemen yang dalam laporan keuangan itu ada dibagi jadi 5, itu keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Itu secara umum ya. Tapi nanti ada beberapa siklus kan di laporan keuangan kan ada beberapa kan, kayak siklus penjualan, siklus pembayaran, siklus penggajian, siklus aset tetap dan persediaan, siklus investasi. Nah, itu mungkin ada beberapa asersi tambahan yang adanya yang buat siklus itu sendiri. Tapi ini yang secara keseluruhan, yang laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, sama penyajian dan pengungkapan. Nah, keterjadian tuh apa sih? Maksud dari keterjadian? Keterjadian tuh gampangnya tuh, ntar aku baca dulu ya. Soalnya kebalik sama ini kelengkapan. Jadi kebalikannya dua ini. Oh, keterjadian tuh jadi keterjadian tuh jadi yang semua yang ada di laporan keuangan itu ada nyata di kehidupan nyata. Antar bahasanya jadi gak enak. Bahasanya tuh suatu jurnal yang ada jadi gini laporan. Ya contohnya gini, jurnal yang dicatat sama perusahaan itu ada gitu loh, benar-benar ada dilakuin sama perusahaannya. Nah, kalau kelengkapan itu kebalikannya. Jadi kalau kelengkapan tuh tara. Nah, kalau kelengkapannya itu kebalikannya. Kalau maksudnya kebalikannya, jadi peristiwa ini suatu peristiwa ini itu ada itu tercatat dalam jurnal atau di laporan keuangan. Masuk nggak penjelasanku tadi? Keterjadian sama kelengkapan. Kalau keterjadian tuh contohnya gini, kamu di laporan keuangan di jurnal gini bilang, di jurnal tercatat
tercatat perusahaan beli ATK pada tanggal 1 Desember. 1 Desember. Nah, itu jurnal 1 Desembernya itu beli ATK itu harus ada maksudnya itu harus benar-benar ada gitu peristiwanya. Jadi cara buktinya gimana? Cara buktinya itu melihat dari bukti-bukti bahwa jurnal itu ada gitu. Nah, kalau kelengkapan itu kebalikannya. Jadi kamu beli 1 Desember tadi beli ATK, kamu beli itu si departemen sekretariatan gitu lah, beli ATK. Nah, si kesekretariatan tadi beli ATK tadi harus dicatat dalam jurnalnya laporan keuangan itu perusahaan. Gitu. Nah, itu cara buktinya itu kebalik kan. Kalau keterjadian tuh dari jurnal ke bukti, nah kalau kelengkapan tuh dari bukti ke jurnal. Gitu. Gimana Pak masih bingung nggak yang ini dua ini? Soalnya ini bedanya asersi sama tujuan audit tuh apa? Jadi sama tujuan apa ya? Asersi sebenarnya tuh sama, keduanya itu sebenarnya. Asersi itu sama sih, apa ya? Gimana ya bilangnya? Sama soalnya. Hampir sama, bukan hampir sama, emang sama gitu loh. Keduanya itu sama. Soalnya apa ya? Gimana ya bilangnya? Tujuan audit itu ingin membuktikan bahwa asersi tadi benar, asersinya itu benar gitu loh. Taruh bahasanya gimana ya bahasanya? Kan tadi asersi contohnya kata completeness ini ya, kelengkapan, completeness. Semua beban telah dibuka. Jadi asesi kelengkapan kan asesi kelengkapan itu kan suatu peristiwa itu harus ada suatu peristiwa itu harus tercatat dalam jurnal. Nah, jadi aku gimana ya? Soalnya tujuan sama asersi itu sama gitu loh. Tujuannya tuh jadi asersi kan gitu. Asersinya kan ada 5 itu kan. Kelengkapan tuh semua jadi pernyataan kan gimana sih? Jadi kan asesnya ada 5 tadi. Nah, contohnya kelengkapan ini kan, kelengkapan ini kan asersinya gini, semua peristiwa itu harus tercatat dalam laporan keuangan. Nah, terus auditor kan mengaudit laporan keuangan itu. Nah, terus dia kan mengaudit dengan tujuan meyakinkan asersinya itu benar. Jadi asersinya itu tadi apa? Semua peristiwa itu harus tercatat dalam laporan keuangan gitu. Jadi tujuan audit itu nggak beda ya, bukan beda, tapi tujuan audit itu kayak menguji asersi dari manajer itu benar gitu loh. Gimana? Paham nggak? Makanya tujuan sama asersi itu sama, jadi satu bahasan. Berarti tujuan tuh buat meriksa apakah asersinya bener apa enggak gitu. Gitu maksudnya. Kayak kurang lebihnya gitulah. Makasih. Oke. Nah, nanti kalau mau tanya selain aja sih. Nah, aku agak cepetan ya, saya masih belum masuk ke itu ke kerjanya. Nah, hak dan kewajiban tuh jadi barang yang dimiliki oleh akun, kayak contoh ini katanya sama aset tetap, utang sama piutang. Jadi kalau di aset tetap ya kalian tahulah kayak aset tetap tuh asetnya tuh emang haknya, jadi asetnya jadi asersi buat hak dan kewajiban tuh gini, jadi asetnya itu benar-benar dimiliki sama perusahaannya. Nah, kalau kewajiban tuh kewajiban berkaitan sama utang. Nah, utangnya itu benar-benar kewajiban dari perusahaan gitu. Gitu sih kalau hak dan kewajiban. Kalau penilaian alokasi
Jadi ya kaitannya sama penilaian suatu akun. Contoh kan itu kan di penyusutan, penyisihan kan penilaian-penilaian gitu kan. Melakukan penilaian-penilaian sama yang berkaitan ya nilai wajar bisa. Itu harus penilaian itu harus benar. Kalau alokasi itu jadi kalau norma itu penilaian sama alokasi yang diterapkan sama perusahaan atau manajernya tuh harus itu benar, nggak salah. Dasarnya juga nggak salah kayak gitu namanya. Terus penyajian dan pengungkapan, penyajian tuh aduh namanya penyajian aku lupa sih. Oh, penyajian tuh kayak kelengkapan di laporan keuangan ya kayak aset apa bener sih aset kelompok asetnya bener apa enggak, kelompok liabilitasnya bener apa enggak, ekuitas gimana, aset lancarnya bener apa enggak, terus di laba rugi itu bener apa enggak, komponen-komponennya dalam-dalamnya itu bener apa enggak salah gitu. Terus kalau di disclosure itu kan di CLK kan. Nah, kalau ini pengungkapan tuh lebih ke apakah udah jelas gitu loh. CLK-nya tuh menjelaskan apa yang ada di laporan keuangan. Contohnya kan kalau contohnya tuh kalau penyusutan. Nah, penyusutan tuh kan kalau di laporan keuangan cuma dikasih tahu angkanya ini. Nah, kita harus jelasin itu penyusutannya tuh kok bisa gitu. Pertama dasarnya gimana, terus dia ambil tahun pembaginya tuh gimana, terus pakai metode apa, terus kan nggak bisa di laporan keuangan, soalnya kan laporan keuangan kan harus ringkas kan. Nah, itu dijelasin di CLK, itu pengungkapan di CLK. Nah, itu aksesnya di situ harus ngungkapin di pengungkapan tuh laporan keuangan tuh harus ngungkapin itunya itu apa yang ada di laporan keuangan itu. CLK-nya tuh harus ngungkapin, harus jelasin yang ada di laporan keuangan yang lain gitu maksudnya. Nah, gitu. Nah, terus dari asersi ini gimana? Yang asersi itu ada yang masih dibingungin nggak? Itu yang umum sih nanti kalau kayak ini kan ada klasifikasi, ada nah nanti ya sekalian aja dibahas. Jadi yang umum itu gimana? Gimana? Kalau enggak, ya, aku lanjutin dulu. Jadi kan, jadi gimana? Aku langsung ya. Ini tujuannya gini. Kalau di siklus penggajian ini. Nah, kalau kalian bingung, kalau misalnya ujian kan ditanyain siklus ini asasnya gimana. Nah, sebenarnya tuh kalian nggak usah ngapalin aja. Kalian tinggal uh, tinggal tinggal apa namanya? Tinggal kalian lihat di buku, wah gitu maksudnya. Di buku Arens itu ada jelasin setiap siklus tuh asasnya apa-apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian bingung waktu ujian, tinggal cari di Arens saja. Jadi nggak usah repot-repot mikirin sendiri gitu loh. Asasnya siklus ini tuh apa, asas siklus ini apa. Soalnya tuh Pak ya pas kalau udah gitu loh ketentuannya asasnya tuh kayak gitu. Nah, di buku udah dijelasin asasnya. Misalnya siklus piutang tuh gini, siklus ini gini. Nah, nanti kalau ujian lihat di buku aja. Nah, kalau siklus penggajian tuh gini aja, ada 4 sih, nggak terlalu banyak, nggak kayak siklus yang lain. Soalnya kan benar katanya Pak Andi kemarin, emang siklus penggajian tuh nggak terlalu apa ya, emang cuma gitu aja, paling gampang gitu soalnya ke penggajian tuh apa ya, nggak 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 apa ya kalau Akunnya misstep selalu itu aja ya. ya itu juga. Terus kalau dari salah satu juga itu kayak malah salah sajinya tuh resikonya sedikit gitu loh, nggak terlalu banyak salah saji di sana. Nah gitu. Sama itu transaksinya rutin. Ya itu juga. Terus kalau
gaji salah saji. Kan kalau salah saji itu berarti kan bakal itu kan apa yang namanya bakal sebelum audit bakal orang pegawainya itu marah gitu loh. Maksudnya tahu nggak kalau misalnya gajinya itu kurang saji atau terlalu ke bawah kan pegawainya kan ya marah atau lu kok gajiku kok gini lah kayak gitu. Nah, jadi rawa apa ya kalau salah saji itu bakalannya jarang-jarang soalnya ya itu kan pegawainya kan tahu sih udah tahu sendiri itu loh. Nah, kalau salah itu ya salah soalnya pegawainya itu bakal protes kalau gajinya tuh nggak masih kurang gitu. Makanya penggajian itu nggak terlalu ya bener kata Pak Andi nggak terlalu apa ya gampang gitu loh. Soalnya kan ya dari gaji nggak kalau salah tuh nggak mustahil banget gitu loh. Nah, paling kalau kesalahannya tuh ya itu apa dia salah klasifikasinya. Misalnya dia ada bayar buat orang ini tapi masuk ke gaji atau sebenarnya kasih ke ada pembayaran gaji tapi salah klasifikasinya malah bebanin ke akun lain bukan gaji. Mungkin itu yang salah. Bukan yang kayak kurang saji atau salah gitu yang mengurangi yang peristiwanya itu sampai nggak ada gitu loh. Nah, itu. Terus langsung ke apa? Langsung ya. Oh, jelasin ini dulu ya. Jelasin kertas kerjanya. Cara ngerjainnya gimana awalnya. Jadi kalau ngerjain ini tuh kalau ngerjain ini tuh awalnya sih kok masih aja ya. Aduh. Ntar ya, ganggu nanti. Salah ini. Masih setting. Oh, ini aja. Nah, jadi awal gimana sih cara ngerjain kalau ada sih satu kasus gini? Pertama tuh kita cari dulu informasi yang ada dulu ya. Kita telah sebelum ngisi ke kertas kerja. Nah, di sini kan di paragraf ini sampai bawah ini isinya tentang narasi gitu loh, narasi tentang masalah di siklus penggajian. Nah, kita baca ini dulu buat tahu informasi-informasi apa yang bisa jadi temuan gitu kan. Nah, di sini pertama ya mana ya? Bisa biar aku bisa coret-coret di sini. Nah, pertama ini ini kan saudara S kan memberikan informasi tentang pengoperasian perpajakan dan penghasilan. Nah, ini aku bahas yang benar-benar siklus penggajian ya. Jadi kalau tentang beban yang bukan gaji itu aku skip dulu, gitu. Nanti aku jelasin di belakangan. Nah, yang pertama ini ada hasil temuan pemeriksaan yang didapat oleh Anda sebagai berikut. Yang pertama pada 11 April dalam rangka ulang tahun perusahaan, Bapak Ranto mewakili perusahaan memberikan sumbangan panti. Pemberian sumbangan ini berupa uang tunai dicatat depan jamuan dan representasi. Nah, ini bisa jadi temuan. Soalnya ini kan memberikan sumbangan kepada panti asuhan, sedangkan dia jadikan beban jamuan dan representasi. Kenapa kok bisa jadi? Soalnya
si perusahaan kan ngasih ke panti asuhan, tapi mereka kasihnya ke zaman representasi. Nah, zaman representasi itu buat akun yang buat untuk kita ngasih ke pihak ketiga yang itu ada hubungan bisnisnya. Contohnya tuh kita ngadain makan-makan bersama partner perusahaan kita, itu zaman dan representasi. Nah, tapi kalau di sini kan bilangnya dia sumbangan ke panti asuhan. Nah, sumbangan panti asuhan kan ya pihak ketiga, tapi itu kan bukan rekan bisnis kita gitu loh. Nggak ada hubungan bisnis sama kita. Jadi itu nggak boleh ke zaman dan representasi. Itu maksudnya ke beban sumbangan. Nah, tapi di siklus gaji itu, ini kan nggak mengaruhi kan. Jadi ini nggak dulu di pembahasan ini di awal ini nggak dulu. Jadi di skip dulu ya. Ini skip dulu. Ini belum kita kayak perhatiin. Nah, terus paragraf kedua. Pada 18 Agustus perusahaan memberikan dana berupa uang tunai sebesar 10 juta untuk penggantian biaya perawatan Ibu Tati selama beliau di rumah sakit sembuh dong. Penggantian ini merupakan salah satu kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Perusahaan mencatat penggantian tersebut sebagai berikut. Beban gaji 10 juta kepada kerjanya Bang Bini. Nah, ini terkait dengan siklus penggajian. Ini aku tandai dulu ya, informasi satu tentang penggajian. Kita telaah dulu. Dia kan kasih uang tunai 10 juta, pada uang penggantian biaya perawatan Ibu Tati selama dia di rumah sakit dong. Ini merupakan salah satu kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Nah, di sini dia nyatet beban gaji. Nah, ini perusahaan itu udah benar nyatetnya, jadi nggak salah. Soalnya kan gaji itu kan sesuatu yang pengertiannya kan apa yang dibayarkan perusahaan kepada pegawainya. Salah satunya kan kompensasi. Kan ada gaji pokok, terus THR, ada apa namanya? Ya ini kompensasi kesehatan gitu-gitu kan. Apa-apa yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. Nah, itu beban gaji. Yang tapi tunai ya uang gitu. Nah, nomor satu, jadi udah benar perusahaannya nyatat ke beban gaji. Jadi ini bukan temuan, udah benar soalnya bukan temuan. Tuh, nah, satu aman, satu tuh bukan temuan. Nah, terus nomor dua ini ya paragraf selanjutnya nomor 2. Atas penghitungan ini PPh 21 yang digabungkan dan ya benar. Apa nih? Riza mau izin live dulu, makasih. Oke. Ya. Nah, terus di paragraf ya bakal mengaruhi potongan PPh 21 kan masuk ke gaji, berarti kan mempengaruhi penghasilan brutonya. Nah, gitu. Gimana? Ya. Temuan itu apa? Temuan tuh kayak perusahaan tuh ada apa ya? Kayak perusahaan tuh mungkin salah gitu loh. Apa ya kok? Kesalahan dari perusahaan gitu loh. Kalau tahu nggak Mas ya? Jadi temuan tuh perusahaan tuh perusahaan tuh dalam laporan keuangannya tuh ternyata salah karena kesalahannya itu namanya temuan gitu maksudnya. Jadi kesalahannya perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan gitu maksudnya. Iya. Nah, gitu. Nah, ya, jadi langkah pertama kalau ngerjain siklus kita cari informasi dulu apakah ini temuan apa enggak, baru masuk ke apa namanya atas kerja. Jadi gitu aku kalau ngerjainnya. Nah, nomor 2 pada 25 November itu bangunan perusahaan selesai dicat ulang oleh seorang kontraktor. Perusahaan mencatat transaksinya gini, beban jasa profesional pada Bank Bini. Nah, ini
Beban jasa, oh ya, ini sebenarnya salah. Soalnya bangunannya tuh eh, bangunannya tuh udah dicat ulang. Maksudnya bangunannya tuh udah jadi awalnya. Cuma kayak dicat ulang. Jadi gambarnya kayak direnovasi gitu kan. Pemeliharaan gitu. Nah, ini salah soalnya dia salah klasifikasi yang harusnya itu beban pemeliharaan atau beban reparasi gitu kan. Tapi beban jasa profesional. Sebenarnya tuh nggak masalah kalau ini misalnya belum jadi. Kayak kayak misalnya dia kontraktornya bangun bangunan atau ada konsultan yang ya konsultasi gitu beban jasa profesional nggak apa-apa. Soalnya itu kepada pihak ketiga kan, bukan ke pihak kedua kan. Kalau ke pihak kedua kan kayak pegawai gitu kan ya harusnya gaji gitu. Tapi ini pihak ketiga beban, jadi beban di luar gaji. Nah, tapi ini salah gara-gara dia kan cat ulang gitu kan. Nah, karena bangunannya udah jadi, terus ini cuma cat ulang ya, itu pemeliharaan. Jadi ini maksudnya ke beban pemeliharaan. Jadi ini salah sebenarnya. Nah, tapi karena ini di siklus penggajian, ini nggak masuk, soalnya kan nggak berkaitan sama gaji. Jadi ini aku skip dulu ke kata kerjanya. Nah, terus paragraf selanjutnya, perusahaan membeli voucher hotel untuk akomodasi petugas. Voucher hotelnya tuh diserahkan sendiri oleh petugas pajak. Bentar ya, jangan. Nah, ini kan perusahaannya beli voucher hotel untuk akomodasi petugas pajak. Voucher hotel tuh 3,5 juta dibeli dan diserahkan oleh perusahaan Bapak Denny di sini kepada petugas pajak tersebut. Sampai dengan tutup buku, perusahaan belum mencatat. Baru mencatatnya tuh pada 8 Januari. Jadi belum mencatat tuh gara-gara Pak Denny-nya belum melakukan reimburse itu atas pembelian vouchernya. Tapi baru 8 Januari itu reimburse si Pak Denny-nya. Nah, itu sebenarnya teman juga. Soalnya kan kejadian 28 Desember. Jadi ini asersinya tuh completeness atau kelengkapan. Kelengkapan tadi kan suatu peristiwa itu harus tercatat dalam jurnal. Nah, di sini menyalahi soalnya kan peristiwa 28 Desember itu yang beli voucher hotel untuk atau akomodasi petugas pajak itu nggak dicatat sama perusahaannya. Jadi itu sebenarnya menyalahi asersi yang completeness dan ya itu completeness. Nah, di sini tapi di siklus penggajian lagi nggak mempengaruhi penggajian kan. Soalnya kan nggak petugas pajak kan pihak ketiga, nggak pegawai kinerja kita. Jadi ini skip dulu. Nah, ntar aku tulis ya. Ini temuan tapi luar gaji. Ini juga temuan tapi luar gaji. Nah, itu ya. Jadi paragraf tadi yang tentang panti asuhan sumbangan sama yang ini sama ini yang tentang cek ulang. Enggak. Yang paragraf ini. Ya, selanjutnya yang terakhir. Selama tahun 2012, perusahaan telah menyetorkan BPA 21 dan memotong gaji karyawan. Untuk menguji ini telah dilakukan perusahaan, maka Anda mengambil sampel sebanyak 5 orang. Sampel diambil dari karyawan dengan posisi minimal manajer yang mendapat gaji di atas 2 juta. Ini mungkin jadi temuan. Informasi kedua. Mungkin jadi temuan. Mungkin jadi. Soalnya bisa aja salah ya.
penghitungannya mereka. Jadi kita hitung ulang dulu apakah benar apa belum utang pajak sama beban pajaknya mereka. Ya, soalnya kan berkaitan dengan gaji kan. Dan PPh kan asalnya dari gaji. Nah, berkaitan juga terus kita juga disuruh ngerjain kertas kerja M2, yang mana M2 itu kan terkait dengan utang pajak kan. Utang pajak PPh 21 sama M21. Nah, kita ya itu harus makanya kita hitung juga. Mungkin jadi temuan. Soalnya bisa aja penghitungannya benar, bisa aja mereka salah. Nah, gitu. Jadi ada 2 info ya, ini sama ini. Yang 3 ini sebenarnya temuan tapi di luar gaji. Jadi nggak masuk dulu. Nah, betul. Nah, kalau Zoom kayak gini sih nggak. Kalau aku selalu malah ngikut. Nah, penghitungan. Wih, bentar. Nah, ini tentang penghitungannya. Kalau penghitungannya gimana? Udah apa ya? Penghitungannya dari kalian sendiri masih bingung nggak? Kalau masih, aku skip aja sih. Mana? Soalnya ini balik ke pajak dulu waktu kita tingkat 2 di semester 3, yaitu pajak perorangan itu. Kita ngitung gaji semuanya dulu, terus penghasilan bruto. Terus ini kan penghasilan brutonya ini kan gaji sama THR. Terus penghasilan bruto kurangi biaya jabatan 5%. Terus ketemu di penghasilan bruto kurangi jabatan, ketemu penghasilan neto, terus PTKP-nya pakai tahun 2012 soalnya pakai tahun 2008 soalnya kan di soal itu masih 2012 yang mana berlakunya 2008. Terus ketemu PHKP, terus kita itu kan cari PPh pasal 21-nya pakai persenan ini kan. Nah, ini terus ketemu PPh yang harus dipotong. Ini setiap karyawannya, tapi kan udah yang disetor kan. Nah, yang belum disetor itu kan jadi ada selisih yang harus dipotong, yang harusnya dipotong tapi yang udah dibayar. Ada selisihnya yang udah dibayar itu kan utang PPh kan. Masih ada utang gitu. Nah, dari penghitungannya ini kalian bingung nggak? Dari kalau kelompok 1 dari ya gimana? Kan itu kebetulan mulai kerjanya awal tahun ya, tapi kalau di pertengahan tahun itu jadi masalah ya perhitungannya. Nggak disetahunkan atau tetap disetahunkan? Disetahunkan sih kalau kalau tengah tahun ya. Itu kan apa namanya? Yang dulu kan yang masalah pajak itu kan ada yang kasusnya tengah tahun kerja terus tengah tahun meninggal ya apa itu berhenti gitu kan, pastinya beda. Lupa yang itu kan masalah itu. Aku waktu pajak itu aku nggak paham sebenarnya. Aku pusing sendiri. Untung dosenku disetahunkan kan ya? Iya, disetahunkan. Untung dosenku kemarin baik-baik semua, aktivitas dijadiin 90 semua. Aduh. Untungnya lolos aku. Kalau disetahunkan tuh buat yang WNA nggak sih? Yang belum genap setahun tapi dihitung 1 tahun full kayak gitu. Kalau perhitungan menurut pajaknya. Nggak tahu. Aku pajak itu nggak paham sebenarnya. Aduh. Kalau itu ya, yang ketentuan khusus itu ya, aku masih pusing tuh, yang itu sebenarnya. Gimana? Keluar kayak gituan kan, yang pertengahan. Kayaknya enggak sih, apa ya? Soalnya kan siklus kita di habis UAS kan bahas siklusnya kan banyak kan. Kalau UTS kan cuma siklus pendapatan. Nah, habis UAS kan siklusnya banyak kan. Belum nanti kan investasi, persediaan, terus yang kemarin itu kalau sama pengajian ini. Nah, kayaknya menurutku ya pengajian itu paling mungkin ada, tapi nggak sampai rumit kayak gini gitu loh. Soalnya kan gampang gitu soalnya.
terus yang nggak rumit, ya sederhana kayak gini. Nah, gitu. Nah, balik lagi, jadi asumsiin ini disetahunkan. Iya, ini disetahunkan ya, benar-benar. Ini setahun nih. Ini setahun. Mau Iya, nanya lagi, tapi iya, terkait yang tadi sih, yang tadi kan kamu sempat bilang yang promosi itu Nah, masukin kan, itu kenapa dimasukin, terkait apa? soalnya kan mengenai personalia, mengenai pegawai. Di sini kan bahas siklus pegawai kan, siklus penggajian atau personalia. Kan personalia kan berkaitan sama pegawai. Otomatis kan termasuk promosi gitu kan. Kan promosi kan buat pegawai juga, makanya dimasukin. Nah, kan tadi Auriska juga bilang dari bapaknya kan Aaron sama ini apa namanya Agung apa lupa aku namanya. Ya pokoknya buku praktikum ini tuh nggak sejalan gitu kan pembahasannya. Nah, kan kayak tadi ya Aaron Erin. ini apa namanya? Aaron. Bacanya salah. Arens. Oh ya Aaron. Oke. Oke, Aaron. Ya itulah buku pegangan Pak Andi buat teori sama yang buat kita ngerjain siklus itu nggak sejalan. Soalnya di sini kan pembagian siklusnya gini-gini pendapatan dan beban, terus pembayaran, terus itu kan kalau di yang buku itu lupa pengucapannya, nanti aku mau sendiri. Terus yang itu kan beda kan, personalia sendiri. Nah, makanya kalau di sini kalau mengikuti dari siklus yang di sana, siklus yang satunya itu berkaitan dengan personalia. Otomatis kan yang dulu-dulu kita di modul dulu yang kalau ada berkaitan sama pegawai itu dimasukin. So, yang itu promosi. Nah, kalau yang sama yang di sini, yang di modul 8 ini yang nggak berkaitan sama gaji, nggak dimasukin gitu. Nah, aku lanjut lagi ya. Nah, pokoknya ini kan 2012, ini kan setahun semua kan. Ini gaji 1 tahun gitu loh, maksudnya gaji 1 tahun. Terus ini THR. Nah, ini gaji sama THR kan penggajian bruto tadi. Terus ini kan PPh 21 dihitung menurut perusahaan kan. Ini yang telah disetor, kalau yang telah disetor itu ya pasti kayak gini, nggak mungkin kurang. Soalnya kan cash kan, maksudnya yang dibayarkan beneran itu segitu. Mungkin yang salah itu di PPh 21-nya ini, yang beban PPh-nya. Kalau yang udah dibayar tuh nggak salah. Sama utang PPh 21, soalnya kan ini kurangin ini kan sama dengan ini. Ya mungkin ini jika ini salah kan otomatis ininya salah gitu. Nah, mungkin yang kita notice itu kan, yang kita mungkin cari tahu dulu apa itu ada temuan apa enggak, apa salah apa enggak, itu dua ini. Nah, itu ya tadi kan ada dua kan, satu itu yang tentang yang satu itu informasinya ada dua tentang penggajian, yang satu kan udah clear nggak salah, yang kompensasi buat sakit tadi. Yang dua ini kita cari tahu dulu apakah ada teman apa belum. Nah, kita cari informasi dulu sebelum kita cari tahu. Nah, terus yang paragraf selanjutnya ya, terus pajak penghasilan badan harus dihitung kembali dengan tarif sesuai pasal 17, bla bla bla. Terus ini. Nah, ini mungkin bisa malah pasti sih, bukan pasti sih, kemungkinan besar temuan. Soalnya kan pajak badan kan kita tahunya setelah semua tuh kita tahu setelah kita cari laba sebelum pajaknya. Nah, laba sebelum pajak kan terdiri dari pendapatan sama kurangi beban kan. Nah, kalau salah satu salah kan otomatis beban pajaknya juga salah. Nah, ini makanya kemungkinan besar tuh salah di sini. Kemungkinan temuan tuh di pajak perusahaan. Nah, tapi karena balik lagi, karena ini tentang siklus penggajian atau personalia, jadi ini di skip. Tapi
mungkin bisa dibahas, tapi kayaknya aku nggak mau. Soalnya ini kita harus cari dulu pendapatannya gini, banyak gini, itu bakal lama. Sebenarnya itu semua beban sama semua pendapatan kita cari dulu, dan itu harusnya ada di pelajaran apa ya, siklus yang paling akhir kita pelajari, tapi udah sekarang kita pelajari, sedangkan kita belum belajar semua beban gitu. Ya mungkin ini aku skip aja nggak apa ya, soalnya ya itu apa ya, ya itu kan harus tahu labanya itu loh, sedangkan laba kan terdiri dari pendapatan sama beban. Nah itu kan dari siklus-siklus yang banyak banget itu kan. Nah wah, aku itu bahasanya lama banget. Ya ini jadi tadi ya, jadi ini udah informasinya mentok sampai situ. Jadi yang berkaitan dengan penggajian itu ada dua. Yang ini sama ini. Satu sama yang tadi sama ini. Satunya kan tadi nggak temuan. Ya ini mungkin temuan, makanya kita hitung dulu. Nah, mungkin aku nggak usah jelasin lagi penghitungannya, soalnya udah ada di, kalau di kelompok satu ada di itu ya, di Excel-nya juga. Dari kelompok lain kemarin nggak, kalian jelasin nggak hitungannya gimana? Kalian udah tahu nggak ini yang hitungan pajaknya? Aku udah. Udah kan? Aku juga udah. Oh, udah. Mungkin kalian udah tahu kan salahnya di mana? Itu mereka nggak masukin THR-nya bukan sih? Iya, salahnya di situ. Itu Nggak taunya masukin. dari mana sih? Taunya Lihat aja perhitungannya. ya kita ngitung ini kan kita ngitung sendiri kan gaji BPH-nya mereka. Kan kalau di sini informasinya mana sih pulpennya? Oh nih. Kita langsung fokus ke sini aja ya. Yang ini sama ini ya. Yang hasil BPH-nya. Kan tadi kan mereka kan ngeklaim beban pajaknya gini. Nah, kita bandingin dulu sama yang hasilnya di kita, penghitungannya itu gimana. Nah, kita kan ini kan kita segini kan yang beban pajak PPh21. Nah, sedangkan mereka kan ini kan sebesar nih 6106, 4000, 23, 32, 2558, 1926. Nah, itu kan beda kan, dari situ udah kelihatan. Itu beda ya, tadi bisa kalian telusuri, coba pakai kalian telusuri, ternyata kan tadi kata Made benar, THR-nya enggak dimasukin. Kan jadi buat penghasilan brutonya beda sama biaya jabatannya beda. Nah, makanya lebih sedikit. Nah, harusnya kan THR masuk. Jadi itu kan temuan pertama. Jadi tahunnya tuh kita ngitung dulu menurut ketentuan cara perwajakannya kan. Nah, terus kita bandingin sama yang diakui sama perusahaan. Nah, kalau misalnya salah, berarti itu ada temuan. Mungkin kalau langkah baiknya kita tahu kalau itu salahnya di mana. Tapi kalau nggak tahu ya nggak apa sih. Soalnya kan kita udah bener gitu loh. Hitung benerannya itu kayak gimana. Kalau sama yaudah, oh bukan temuan. Kalau beda yaudah, itu beda langsung temuan aja. Soalnya kan kita udah bener cara ngitungnya juga kan. Nah, kalau kalian pengen tahu kenapa salahnya, ya kalian bisa kayak apa ya? Kayak ngolah-ngolah gitu loh hitungannya mereka. Nah, kan kayak tadi kan ketahuannya kan THR-nya nggak dimasukin, sehingga kan biaya jalan bruto sama biaya jabatannya beda. Nah, salahnya dari situ. Itu ya. Nah, jadi gara-gara tadi otomatis bakal utang pajaknya tuh salah juga, soalnya kan beban pajaknya naik, tapi
itu juga ngebuat utang pajaknya juga naik gitu. Jadi yang kurangnya tadi kan juga yang tambahan beban yang kita apa ya, yang kita temuin itu belum juga dicatat sebagai utang sama perusahaannya mereka. Nah, di sini kan mereka kan juga segini doang kan, segini doang. Ini kan segini, ini itu berapa ya? Ini tuh nah, ini kan yang benar. Sebentar aku hitung ya. Hmm. Hmm. Ini jadi totalnya itu total seruannya tuh 37 3742 37 juta 422. Terus kalau yang ini 377700. Nah, kan beda kan, tadi kan di sini bilangnya di sini 42, ini 3742. Dan dicatat tulisannya gini, ini udah benar. Ininya udah benar. Yang ininya juga mereka nyatetnya 377000. Nah, koreksinya jadi beban pajaknya masih itu ya, dia tuh kurang ngakuinnya. Jadi ya kita cari dia selisih berapa. Oh, 5.3125. Ini juga utangnya kan kurang kan. Nah, kita ini jadi kita nah, jadi ini ada selisih kan dari yang dicatat sama perusahaan dan yang benar menurut kita, bukan menurut kita juga, menurut yang sebenarnya itu harusnya gini. Nah, karena ada beda, ini udah jadi ini adalah temuan. Jadi dari sini kan bebannya mereka salah, mereka kurang 5.312500. Dari hutangnya juga mereka salah, harusnya 3 juta, harusnya 9 juta, tapi malah nyatanya 3 juta. Nah, kurang 5 jutaan juga karena ini temuan. Nah, akhirnya dari informasi tadi kita tahu nih temuannya tuh terkait beban pajak U21 ini. Nah, gitu. Nah, baru kita dari tadi cari informasi, baru kita masuk ke kertas kerja. Nah, kalau kertas kerja, kalau di sini kan kalau aku yang ngerjainnya tuh dari yang pendukung dulu, yang paling apa ya, paling terakhir, enggak juga sih, schedule yang kira atau apa ya namanya ya, pendukungnya gimana ya, yang mendalam gitu loh, yang dalam gitu kan. Kalau yang MPL3 kan gini doang kan, maksudnya yang di permukaan, apa ya bilangnya ya, tahu nggak yang aku maksud? Ini utama, ini schedule utama. Nah, Supporting. ya supporting. Jadi ini tuh Schedule enggak. yang merincikan lead schedule. Oh ya gitu maksudnya. Jadi isinya tuh yang memperincikan itu, yang rinci banget. Nah, di sini kan MPL3 kan nggak ada perinciannya. Nah, kalau M2 kan perinciannya di M2.1 ya, ini contohnya tuh yang titik 1 titik ada titik di belakangnya. Nah, kerjanya dari yang ini dulu, yang pendukung dulu. Nanti soalnya kalian dari sini itu eh, hasilnya ini bakal kalian bisa masukin ke sini nanti gitu. Nah,
di sini tuh kalau di M21 kan ini kan udah ditulis. Nah, ini yang salah. Ini. Nah, terus kita yang kosong kan ini. Nah, ini yang kosong tuh dicatat yang benar-benarnya aja. Nah, ini kan PTKP-nya tadi catat yang PTKP yang tahun 2008, 2008. BHKP-nya kan tadi kan dari hitungannya kita. BHKP-nya ini. Terus inilah. Nah, terus pasal 21-nya dari sini juga. Terus ini kan di total. Nah, nanti mungkin bisa kalian di sini tambahin yang apa namanya? Udah sih sebenarnya ini cukup, ini udah bener. Nah, jadi isinya ini aja di M21. Jadi M21 tuh kayak jelasin perkiraan pasal 21 yang benar menurut kita. Yang benar yang seharusnya. Jadi yang benar-benar aja, walaupun di sini salah, tapi yang setelahnya tuh benar-benar yang jawaban benernya gitu. Jadi PPH 21 yang benar tuh gini. Nah, terus ke M2. Nah, M2 kan yang utamanya apa, schedule utamanya kan yang akun permukaan, yang akun ada di laporan keuangan. Nah, ini kan diketahui kan saldo awalnya. Kalau PPh 21 kan awalnya gini 571,878,800. Nah, terus ini kan ada koreksinya. Kita tahu koreksi tadi dari tadi kan yang penghitungan PPh 21 ini kan terdapat selisih 5 jutanya tadi ini. Nah, masukin aja koreksi. Tadi kan udah jadi temuan kan. Nah, kita masukin aja di sini temannya tadi di utang pajak. Kan mau menambah utang pajak berarti di kredit. Nah, terus kita jumlahin ini sama ini jadi ketemu 9089.500. Nah, ini ya benar. Nah, terus yang lain nggak usah, soalnya nggak di siklus penggajian. Itu. Nah, ini bisa dapat juga dari sini. Gimana? Nanya yang PPh 21 coba lihat. Ini. Nah, itu 37422 itu dari mana? Ini toh. Ini loh, yang segini tuh. Itu penjumlahan ini. Penjumlahannya ini. Yang PPh 21 menurut perusahaannya itu, yang dicatat perusahaannya. Ini dijumlahin toh, hasilnya nanti yang ini. Yang itu. Jadi hasilnya dari situ. Hasilnya ini. Yang ini loh, yang ini. Yang di atas itu ya? Yang ini, ya. Coba Yang PPh 21. Hai? Bukan. Yang PPh 21 Excel. Oh, Excel. Ya. Nah, lah itu ya. Oh. Ya, ini iya ini ya benar-benar ini. Kan hasilnya nanti sama. Nah, bodoh. Oh iya, ini loh udah di total. Kan sama kan ini dari sini. Itu. Tapi kok utang PPh-nya sama ya? 377. 3 juta. Iya, sama kan? Oh, biar sama, biar hasilnya segitu. Enggak, ini emang kejumlahannya dari ini. Utangnya ini. Iya, aku masih bingung. Jadi kan ini yang diakui perusahaan. Yang ke sini. Nah, aku bingung. Ini kan koreksi. Ini yang seharusnya. Yang atas ini kan tadi yang dicatat sama perusahaan kan. Ya, totalnya kan ini. Kenapa sama? Soalnya kan PPh 21 sama
Aduh. Oh, jadi tuh tar dulu. Jadi tuh yang ini kan yang seharusnya yang benernya kan. Nah, Ah, dari perusahaan dan yang salah. Terus ini diselisihin kayak gitu. Nanti ketemu. iya selisihnya itu ketemunya gitu. Oh, hmm, Jadi kan utang PPh 21 kan dari ini kan. PPh 21 tuh rumusnya beban PPh dikurangin sama yang disetor atau yang dibayar. Nah, jadi kalau ini yang bebannya salah, otomatis utangnya juga salah. Dan itu bakal sama gitu loh, apa selisihnya gitu loh. Soalnya kan yang dibayar itu udah pasti apa ya? Udah pasti segitu gitu loh. Maksudnya nggak mungkin salah juga. Jadi ini karena yang dibayar kan udah kasnya itu kasnya segitu. Masa ya kas nggak bisa apa ya? Udah bayar segini jadi nggak bisa salah lagi itu loh. Kan yang bisa salah kan ini kan sama ini kan. Soalnya bisa aja hitungannya mereka salah. Kalau ini kan udah pasti benar yang dibayar ini. Soalnya kejadiannya dia bayar PPh 21 yang dikasih ke DJP kan segitu gitu loh, udah kejadiannya segitu. Nah, mungkin yang salah itu ini bukan PPh, bukan PPh kan yang itu kan pakai penilaian gitu kan, penilaian. Nah, bisa aja kan penilaian perusahaan kan salah, salah penghitungan gitu. Nah, kalau ini salah, otomatis utangnya juga salah dong. Dan kalau ini salah 5 juta, sini juga salah 5 juta. Kalau ini salah 2 juta, ini salah 2 juta. Soalnya ini kan udah pasti fix benar gitu. Nah, gitu sih. Kenapa kok sama gitu loh, sama selisihnya. Nanti kan jurnal koreksinya gini juga. Nah, anu kan gini juga toh, utang BPH gitu. Nah, ini kan jurnal koreksinya. Ini. Nah, itu sih. Gimana? ya udah. Makasih, Za. Oke. Nah, tadi balik juga M2 kan. Nah, tadi kan ya itu kan ada selisih terus kita koreksi di sini. Nah, kalau M2 sih cuma itu aja sih soalnya kan pajak 21 kan itu kan yang pajak lain kan nggak dimasukin soalnya bukan siklus penggajian. Nah, yaudah ini aja ini kan di total ini di total ini di total. Nanti jangan lupa juga tanda ininya tanda kalau kalian di ujian ya nggak tahu sih aku Pak Andi memasalahkan tanda ini. Tapi kalian paham nggak tanda ini tuh apa? Sama ini sih. Aku Udah dihitung nggak sih artinya? Tick mark ya? Iya, jadi itu tandanya Tanda bahwa auditor telah melakukan akurasi perhitungan. Bukti auditor telah melakukan rekalkulasi perhitungan. jadi kalau kalian menghitung saldo akhir, terus kalian tuh ya bukan apa ya bilangnya wajib apa enggak ya? Ya kalian kasih tanda di bawahnya tanda ini nih gitu loh. Nah, tujuannya tadi yang dibilang sama tandanya bahwa auditor tuh udah ngelakuin rekalkulasi gitu. Nah, tapi jadi kalau ngitungnya vertikal ke bawah gini, itu tandanya gini ya. Tapi kalau horizontal itu ke kanan gini. Nanti tandanya tuh gini. Nah, gitu. Capit ke capit capit lebih kecil. Eh, eh, gini apa gini? Enggak tahu. Gini ya. Pokoknya pakai tanda gitu. Harus ada tandanya itu. Nah, itu. Ya, tapi nggak tahu Pak Andi memperhatikan gitu apa enggak? Masalahkan. Memperhatikan gitu apa enggak? Mungkin enggak sih soalnya Pak Andi tuh enggak tipe yang terlalu mempersalahkan itu ya. Soalnya kemarin bapaknya waktu presentasi kelompok satu itu kan kemarin enggak mendetail juga kan. Ini harus gini 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 nih, ya enggak kan?
Ya mungkin itu sih dari M2 gimana. Jadi jadi kalau ngerjainnya itu dari yang ini dulu ya, yang schedule pendukung yang ada komanya di belakangnya. Soalnya mempermudah kalian dalam mengerjakan. Soalnya itu nyambung gitu loh. Nanti itu datanya yang M21 itu bakal kepakai di M2. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, nggak kelihatan langsung di sini, tapi di siklus penjualan kemarin tuh di piutang tuh berhubungan gitu. Kalian tinggal kopas gitu kan, tinggal masukin ini, masukin di sana gitu. Kan kalau di siklus piutang kalau nggak salah, aku inget tuh kan piut yang tadi jadi ada schedule yang kan ada schedule misalnya A2 terus yang satu schedule pendukungnya kan 21. Nah, yang 21 tuh tentang yang dua kan itu piutang keseluruhan, piutang yang ada di saldo laporan keuangan kan piutang keseluruhan. Nah, terus yang M21 tuh A21 tuh kan itu piutangnya masing-masing perusahaan. Nah, itu kan di sana kan kalian cari itu dulu kan dari M21 dulu, jadi perusahaan yang mana yang salah hitungnya nanti kan ke total semua ke bawah kan. Nah, itu nanti di M2 data A21-nya tadi yang piutang perusahaan nanti ketaruh ke yang yang schedule utamanya yang piutang secara keseluruhan. Nanti kalian tinggal copot saja dari situ. Makanya nanti kan jadi berurutan gitu kan. Kamu masukin yang ini, kamu awal yang ini, nanti datanya yang awal tadi kamu masukin ke data yang schedule utamanya itu tadi gitu. Nanti enak gitu kan urutannya. Ini tinggal masukin ini dari datanya dari schedule sebelumnya, ini dari schedule sebelumnya gitu. Terus aku balik ke PL3 ya. Lanjut ke PL3 ya. Nah, PL3 kan tentang beban-beban. Kalau ini kan tentang utang pajak. Nah, kalau PL3 ya sama kali kayak tadi di ini nggak dimasukin sama kelompok 1 soalnya tadi nggak berhubungan sama siklus pembagian. Jadi kalau yang berkaitan dengan gaji sama promosi. Gaji tadi dari kita informasi dapat nggak ada kesalahan juga. Dari yang kompensasi itu udah benar, udah 10 juta itu masuk beban gaji, nggak usah dikoreksi. Terus yang promosi itu kan dapat informasi yang dari modul sebelumnya. Modul sebelumnya ini ya. Nah, itu kan dari sini kan. Persediaan 5 unit, Comfort Plus 160. Untuk promosi belum dicatat. Promosi kan buat pegawai. Pegawai kan berkaitan dengan siklus personalia. Nah, jadi ini masuk. Jadi ini masuk harus masuk gitu. Ke di sini di siklus ini di kertas kerjanya ini. Di sini kan nggak ada. Nah, harus ada. Jadi kita tambahin tuh 10 jutanya di promosi. Soalnya kan tadi kan peristiwa konvoknya itu ke pemberian hadiah berupa persediaan. Nah, kita koreksi di debit ada beban promosi. Terus ya ini tadi. Nah, gitu. Jadi koreksinya ini dari yang promosi itu di siklusnya di buku praktikum itu nggak di modul 8, tapi ada modul di sebelumnya. Di modul berapa lupa aku, yang persediaan itu. Kenapa kok bisa ada? Soalnya kenapa kok ada lagi gitu kan. Nah, gara-garanya tuh ya itu tadi ya masalahnya di bukunya ini sendiri karena beda di Arns sama di bukunya Sukrisno ini. Karena si Arns itu kan bebannya tuh kayak taruh belakangan, sedangkan di sini tuh dan dibedain. Jadi beban operasional sama personalnya itu dibedain dan tapi di Sukrisno dijadiin satu. Jadi ya jadi kegabung sih di Sukisno-nya penggajian sama beban lainnya. Nah, di sini di Sukisno tuh di modul pendapatan dan beban tuh ditaruhnya tuh di terakhir. Jadi kan di terakhir gitu loh. Jadi yang mana tuh bukan final sih.
apa ya namanya? Jadi terakhir soalnya beban siklus beban dan pendapatan tuh bakalannya kan berkaitan sama siklus lain. Jadi otomatis kan di tahun terakhir kan soalnya biar enak gitu kan. Dari siklus nanti kan yang di modul pendapatan dan beban nanti tinggal ambil dari yang sebelum-sebelumnya itu kan, dari yang sudah dikerjain sebelumnya, tinggal masukin lagi ke yang modul ini pendapatan beban. Soalnya modul pendapatan beban kan pasti berkaitan dengan siklus yang lain. Kan pendapatan beban kan pendapatan itu piutang. Terus beban personalia kan berkaitan yaitu ini di sini disendiri, terus COGS, beban apa-apa gitu kan pembayaran kas siklus kaitannya sama itu. Nah itu kan banyak banget, makanya di Sukrisno taruh terakhir. Soalnya di sini bisa dilihat juga habis ini kan penyelesaian pemeriksaan udah selesai kan siklusnya kan. Nah tapi di Irons kan masih di tengah-tengah gitu, makanya ya ini juga apa sih ada yang kebingungan gitu loh terkait ini. Maksudnya ada juga kan beban-beban yang kayak tadi PPh badan kan, PPh badan kan banyak apa cakupannya itu carinya terakhir gitu kan. Kalau di laporan keuangan kita harus tahu pendapatan sama bebannya dulu. Nah, itu kan harus pelajari semua siklusnya dulu, sedangkan kita masih di personalia, belum ke investasi, persediaan, aset tetap gitu kan. Nah, gitu. Jadi yaudah kalau dari kelompok satu ini gitu. Cuma ini doang. Gimana? Bentar, itunya Nah, promosi 10 juta tuh dari mana? dari modul kemarin. Hah? Modul kemarin yang ini. Oh bukan yang itu ya, yang tadi beban gaji pada Bang Bini 10 juta itu bukan yang di Bukan, bawah. bukan. Itu udah bener. Kenapa kok modul lain dari modul lain? Soalnya ya itu, aduh gimana ya bilangnya? Ya gegera itu loh, apa ada nggak kesinkronan ke buku Aren sama Sukrisno itu yang jadi buat nggak klop gitu kan. Oh, Makanya aku masukin lagi, soalnya promosi kan itu apa namanya? Promosi itu berkaitan sama personalia kan. Dan bapaknya kan bilang ini siklus personalia. Jadi aku tadi nambahin ini ke yang koreksi tadi. Tuh. Nah, ini gara-gara apa ya? Ini dari minggu kemarin kan. Dari kita kasih di modul persediaan, ada persediaan yang dikasih ke pegawai buat promosi tapi belum dicatat. Nah, itu. Ya udah aku kasih di persediaan itu dijadiin temuan, di sini juga dijadiin temuan soalnya kan promotion assessment ini tadi berkaitan sama personalia gitu. Nah, buat siklus kakaknya gini. Jadi terus ke ini satu dua tadi kan satu asepsi udah, dua kertas kerja udah, tiga koreksi udah. Nah, jenis buktinya tuh gimana ya? Kalau yang kalau ini jadi kalian sebenarnya tuh hafalan juga sih sebenarnya jenis buktinya. Kalau aset tetap kan pasti ada cek fisik, terus apa ya cek fisik, inspeksi, yang ngecek dokumen. Kalau yang kan jenis bukti ada ya, kita cari dulu, aku lupa juga. Ada bukti fisik, afirmasi, dokumen, dokumen itu yang vouching sama yang itu tadi ya. Vouching sama inspeksi itu. Matematik, nggak tahu, analitik, keterangan. Yang ini pasti semua siklus ada. Terus fisik tuh ya cuma cek aset tetap, persediaan, sama
aset tetap kan ya itu kan kita harus tahu berapa aslinya, persediaan juga tahu aslinya, kasnya juga yang on hand. Kalau yang lain sih enggak, kayak beban-beban gini enggak perlu, ya kan enggak, mana mungkin kita tahu ada fisiknya gimana. Konfirmasi itu yang utang piutang, konfirmasi sama pihak ketiga apa sama gitu, piutang sama piutang, kalau piutang berarti kita tanya perusahaan yang yang piutangnya tadi, berarti yang utang sama perusahaannya apa sama apa enggak utangnya. Itu sama utang kan juga yang diutangi itu sama enggak catatannya, itu konfirmasi. Yang lain enggak usah sih. Nah, kalau di siklus penggajian, mungkin aku kalau ini sekalian kalau misalnya ada ada kasus lain, mungkin kita bahas-bahas lagi. Nanti aku kasih tahu di siklus itu tuh apa aja buktinya. Nah, kalau di sini tuh paling ya vouching, rekalkulasi semua juga. Jadi dua ini inspeksi juga sih nama harusnya. Bisa inspeksi. Jadi vouching atau inspeksi, rekalkulasi, inquiry juga sih. Ya, jadi tiga ini tuh ada di semua siklus. Nah, inquiry kan meminta keterangan, rekalkulasi kan menghitung saldo akhir setelah dikoreksi, vouching kan memeriksa dokumen. Nah, kalau di personal ini cuma tiga itu aja, soalnya nggak terlalu kompleks juga kan. Nah, ya itu aja sih kalau buktinya. Bukti yang ada di tiga ini kan vouching kan mengecek dokumen. Nah, dokumennya itu apa? Dokumennya itu kalau di sini ya mungkin dokumen gaji apa dokumen tadi kan yang tentang gaji-gaji tadi yang detail gajinya tadi yang di sini. Ini dokumennya. Kita ngecek itu sama jurnalnya, sama itu ya sama jurnal sama peristiwanya. Terus rekalkulasi ini, nah namanya rekalkulasi itu kita ngitung ulang kayak gini kan ngitung ini ngitung ulang, yang ini yang seharusnya ini kita ngitung ulang, terus yang saldo akhir juga ini kan ngitung ulang. Ini juga ngitung ulang ya Bapak. Ini juga ngitung ulang kan rekalkulasi. Itu namanya rekalkulasi ini. Nah, makanya semua siklus ada rekalkulasi. Sama tadi vouching kan pasti kita harus ngecek sama bukti kan, sama bukti dokumennya. Kalau aset tetap kan ya bukti kita beli aset, terus piutangnya bukti pembayaran piutangnya gimana, gitu. Terus inquiry keterangan ya kita ya apa inquiry juga pasti ada, soalnya kan nggak mungkin kita tahu ada informasi kalau kita nggak kita tanya sama auditinya gitu. Nah, kalau di siklus penggajian ini karena nggak rumit, makanya cuma tiga ini yang semua siklus itu ada jenis buktinya gitu. Nah, udah sih 4 itu dari yang tadi kan pertama asersi, kedua kakak ini udah, terus tiga koreksi, yang keempat bukti. Mungkin yang satu asersi itu kalian bisa dilihat di buku. Mungkin kalau misalnya kalian masih bingung asersinya, ya kok bisa ini asersinya, kok bisa ini masuk siklus ini masuk asersinya nih ya, mungkin kalau di siklus lainnya bisa tanya aku aja nggak apa. Terus yang jenis bukti ini juga sebenarnya hafalan. Kalau di sini kan tiga ini pasti. Kalau misalnya di aset tetap tuh ketambahan cek fisik, di piutang sama utang tuh ketambahan konfirmasi. Ya mungkin adalah yang unik-unik itu ada tambahan jenis buktinya, tapi yang tiga ini pasti ada. Karena pengajian sendiri juga nggak kompleks, jadi tiga ini cukup. Itu hafalan, tapi kalau misalnya kalian bingung juga bisa tanya aku. Nah, mungkin yang dua ini ya, mungkin yang perlu apa ya, ya kalian cari tahu sendiri dari tadi kan jadi kalau ngerjainnya tuh pertama cari kalau kalau ngerjain sama koreksi. Jadi pertama kalian tuh cari informasi dulu. Terus informasi yang berkaitan ya. Terus kalian tandai itu dari informasi itu. Yang mungkin ada temuan itu yang kedua. Terus kalian
apa ya? Kalian tuh cek atau cari tahu, apalagi ya, pokoknya nguji temuan, kemungkinan informasi temuan tadi apa udah benar apa belum. Tuh. Ya kalau di sini kan tadi ngitung PPh 21-nya tadi. Kalau di piutang kemarin itu kan kok kita dapat informasi, pertama kan di sini cari informasi, terus kita dapat informasi kalau di situ kan di piutang kemarin kan yang pas presentasi awal itu gara-gara ada perbedaan konfirmasi kan. Nah di situ kita ada beda, tapi itu kita nggak boleh langsung oh ini temuan, nggak, bisa aja bedanya itu gara-gara bedanya bedanya itu misalnya itu mereka udah misalnya piutang ya, mereka udah bayar yang perusahaannya tuh perusahaan yang ngutang sama kita tuh udah bayar utangnya itu, tapi bayarnya tuh setelah masa melewati 31 Desember. Kan kita tanya konfirmasinya pas Januari kan, pas udah tutup buku. Nah, terus kita tanyain dan mereka kan nggak mereka ya jawabnya pasti yang waktu 31 mereka jawabnya kan waktu Januari, bulan Januari yang mana itu udah tutup buku. Nah, mungkin bedanya gara-gara itu bisa. Jadi yang auditinya itu udah benar, tapi tadi dikonfirmasi beda, ternyata bedanya gara-gara itu kan terdapat pembayaran pelunasan waktu bulan Januari. Nah, yaudah itu diapain. Itu kan tadi kita awalnya itu kan di kayak apa ya? Kita tandai dulu sebagai mungkin ada temuan, tapi setelah kita cek ternyata bukan temuan gitu. Kita cek dulu apa itu temuan apa belum gitu. Jadi itu kan kita cek dulu sama beberapa informasi atau ya jadi tadi informasi yang kita dapat terus kita cari tahu lagi dari beberapa informasi terus kita bisa tahu tuh yang teman-teman aja apa ya buat koreksi. Terus isi ke kakaknya sih, baru ke kakak ini. Jadi urutannya kayak gini ya. Nah kalau di PPH kan ini kan di PPH itu ya itu di paragrafnya baca soal dulu. Terus saya tadi kan tandai itu yang PPH 21 kemungkinan. Jadi kalau di tadi ya urutannya ya. Terus ini tadi kan cek hitungan mereka. Kalau piutang kan cek kenapa kok beda konfirmasinya itu kan kayak gitu kalau di piutang. Terus koreksi tadi yang beban tadi jurnal koreksi. Nah terus ini sih gitu. Itu sih. Nah dari itu ada yang mau ditanyain enggak? Dari siklus ini. Aku. Mana? Kan kalau piutang itu ada jenis bukti konfirmasi kan. Ya. Jadi nanti si auditornya ngecek ke suppliernya, ya kan? Nah kalau ini siklus penggajian ini juga ada konfirmasi nggak, kayak nanya langsung ke karyawannya atau udah cukup dengan bukti pembayaran gaji dari perusahaan aja? Karena di buku nggak sampai kita konfirmasi, ya itu jadi kan di auditornya di buku itu udah cukup gitu kan pakai dokumennya itu mereka kan dokumen PPh-nya tadi. Nah kalau ditanyain mungkin kita pakai konfirmasi apa enggak, mungkin aja bisa. Kalau di dunia nyata ya
mungkin aja bisa konfirmasi sama pegawainya, udah benar nggak kamu nerima gaji ini. Nah, tapi kalau di soal nanti kan pastinya nanti kalau konfirmasi itu bakal dikasih tahu kalau piutang dikasih tahu nanti kita nanti kalau di soal piutang kemarin kan di UAS kan juga dikasih tahu nggak sih? Iya dikasih tahu kalau auditornya tuh udah konfirmasi apa belum gitu. Ya udah konfirmasi sama perusahaannya apa enggak, terus gini ada informasi ternyata dijawab ternyata sama, terus dijawab ternyata beda, terus dijawab enggak dijawab. Nah gitu. Nah kalau penggajian kalau di soal yang lain mungkin nggak ada konfirmasi sih kalau di soal ini soalnya kita. Tapi di kenyataan bisa jadi ada. Tapi kalau di AKSK ini kayaknya nggak ada gitu. Oke. Ada lagi nggak? Dari tergantung soalnya kalau ada konfirmasi ya berarti kita harus cek itu apa ada beda apa enggak gitu aja sih. Jadi ya itu dengan tadi balik lagi ke satu cari informasi yang berkaitan. Mungkin ada kalau siklus lain bakal beda lagi informasinya gimana. Mungkin aja ada konfirmasi atau ada cek fisik gitu kan. Tapi nggak dibahas sekarang ya. Sudah jam 10. Besok kelas pagi. Nanti apa telat bangun lagi. Gimana yang penggajian dari yang lain dari selain Alif, Gus Made, Ratna, Vera ada enggak yang ditanyain enggak? Oh ya sama tadi ya yang ini. Yang ini tapi yang ini tadi yang sumbangan terus yang chat ulang sama voucher ini kalian ada kebingungan nggak? Kalau di kelompok lain kan nyantumin kan. Ya, kalau kalian paham nggak itu kenapa ada koreksi? Udah paham. Oke. Mungkin gimana ya jelasin? Soalnya nggak masuk pengajian, nanti lama banget akhirnya. Pokoknya kalau misalnya ini nggak tentang siklus penggajian doang, mungkin kalau ditugasin sama bapaknya buat ngerjain semua, ini bakal masuk di itu sih apa namanya bakal masuk ya tadi masuk koreksi, tapi dia nggak mempengaruhi langsung di M2 sama M21-nya pasti enggak ya, M21 kan PPh 21. Paling di PL3 tadi kan banyak kan. Mungkin di kayak tadi kan kesalahannya cuma di salah klasifikasi. Mungkin nanti jurnal koreksinya saling itu sih. Jadi beban ini nanti dihilangin, nanti dipindahin ke beban ini. Cuma itu tadi yang dua yang tentang sumbangan sama cat ulang itu kan salah reklasifikasi. Tapi yang voucher utang itu tadi itu bukan reklasifikasi, jadi itu enggak belum dicantumin. Nah, itu bakal nimbulin nanti di beban apa itu kan. Tahu tak aku lupa itu beban apa. Gitu. Terus mungkin kalau di M2-nya itu yang informasi yang salah di sumbangan sama itu enggak ya? Mungkin yang di itu sih yang mana ya? Mungkin yang bocor pajak bisa, jangan kena PPN juga kan, kayaknya. Terus yang ini kalau misalnya kita suruh pendapatan semua beban dan pendapatan dikerjain, ini bakal kita apa ya namanya? Kita masukin. Soalnya kan bisa kita cari tahu tuh. Kan udah ketahuan kan yang salah semua dan pendapatannya otomatis ada laba yang benar. Terus labanya itu kita hitung lagi pajaknya gimana dan ketahuan sama PPh badannya. Jadi itu tapi di sini nggak sampai situ, makanya nggak aku cantumin.
gitu. Nek wis baru. Oh iya. Gimana guys? Siklus penggajian. Udah cukup sih. Apalagi ya yang modul kemarin mungkin dibahas lain hari aja, soalnya kan besok kelas pagi. Mungkin kalau mau kapan ya, aku lagi nggak tahu waktunya yang bisa kapan. Tapi kalau misalnya mau nanti ya nggak apa, kabarin aku. Kayak AKL kemarin kan juga waktu itu kan ada yang ngajain aku, terus ya udah bahas soal yang PR pertama itu, soal UAS. Nah, terusan itu ya udah ke kelas. Jadi itu kan sebenarnya spontan gitu kan. Tapi gak apa sih kalau mau spontan, nanti kalau aku misalnya bisa misalnya kalian nge-PC aku hari ini, terus kalau diminta besok ya aku kalau bisa aku bilang bisa, tapi kalau nggak bisa ya ya mungkin aku kasih tahu kapan bisanya aja. Tapi ya itu, tapi ya kalau misalnya minta itu kalau bisa eh sama nanti ya aku bakal share ke kelas juga. Kamu Jadi jadi sebenarnya kantor kelas, Za? ya disuruh sama itu BC-BC. Tapi AKSK sama AKL ya. ALK starter jangan aku. Starter ALK tuh si dong. Alif. ALK jangan aku. ALK KLK siapa ya? Kemarin siapa? Lip BC. Kayaknya Alif. Kelupaan aku. Pokoknya bukan aku. Aku kalau dilihat dari nilai siapa yang kemarin tinggi lupa aku. Pokoknya udah sih udah di plotting tentornya tuh siapa. Sebenarnya tuh aku juga bukan AKL, sebenarnya tuh aku AKSK doang. Tapi yang AKL-nya katanya nggak mau, ya udah aku aja nggak apa sih. Tapi ya itu ya, aku sampai minggu ini sebenarnya agak nggak bisa, ya kalau misalnya baru bisa longgarnya sekarang. Besok besok malam yaitu ada agenda juga, nggak tahu kalau besok minggunya lagi, dilihat dulu. Paling mendekati UAS itu 1 minggu sebelum UAS kayaknya bisa sih. Kalau yang AKSK yang kasus ini mungkin aku sempetin aja tiap minggunya. Mungkin tiap minggu bisa 2 kali juga nggak apa-apa, aku sempetin juga. Tapi AKL itu sih nggak tahu. AKL itu bisanya kapan ya? Ya pokoknya itu nanti kalau ada lagi bisa kabarin ke kelas lagi lah. Mungkin ya ini gara-gara mendadak jadi kan pesertanya cuma 6. Kemarin ya AKL-nya juga mendadak, pesertanya juga 6 juga. Ya Oh, udah. ada pembahasan AKL. Iya, kemarin kan waktu liburan kayaknya. Itu yang aku Oh, share itu. Yang aku share link kemarin. Tapi ya belum aku videonya siapa yang record ya, aku lupa. Makanya belum dipasang di YouTube, dan itu cuma bahas soal pertama kalau nggak salah, soal konsolidasi. Tapi ya apa kalau misalnya. Tapi itu ya. dulu kalau AKSK aku sempetin seminggu sekali, kalau bisa ya 2 kali. Tapi AKL itu nggak tahu. Oke. Udah Udah itu nggak aja. ada nih. Yang lain? Alip, 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 Alip.
Mana guys? Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak apa-apa Ada. sih Aku tanya. udah. Ya, udah. Ratna, Vera, ada lagi nggak ditanyain? Terus tanya 6 sih ya, ya udah ada juga ya kan malam. Mungkin ke depannya ya dibuat agak jauh-jauh hari aja sih, nggak spontan lagi. Kapan ya? Udah nanti diinfoin lagi ya kalau ada lagi ya. Mungkin ya kalau terpaksanya spontan kayak gini lagi. Ini juga sebenarnya buat jelasin dari kelompok satu kan tadi sempat juga kan tadi kan pada di terakhir-terakhir kan pada ada koreksi-koreksi ini kan. Nah itu gara-gara itu terus spontan aja. Ya udahlah di share sekalian di kelas. Ayo tutup. Udah tutup. Aku stop share. Makasih teman-teman. Makasih. Makasih. Ya udahlah, mungkin kalau butuh lagi nggak apa chat aku. Kalau mau kayak gini lagi. Udah Oke. itu aja. Thank Bye. you guys. Makasih Udah banget ya. Jaza.